belajar tentang teks argumentasi. Jadi, teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat yang disertai bukti dan fakta. Ini adalah pengertian dari teks argumentasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks argumentasi yaitu pertama, berisi pendapat. Yang kedua, dia itu berupa fakta, ya bukan asal-asalan, yaitu nyata. Dan ada datanya. Yang ketiga, dia memuat informasi. Yang keempat, sifatnya persuasi. Selanjutnya, struktur dari teks argumentasi. Yang pertama, berisi pendahuluan. Yang kedua, berisi badan argumen. Yang ketiga, berisi penutup. Pendahuluan pada teks argumentasi berisi isu yang akan dibahas di dalam teks. Dan kedua itu isinya badan argumen, yaitu data-data penjelas dan bukti dan fakta dari opini kita, dari pendapat kita. Yang terakhir, penutup, berisi kesimpulan dari teks argumentasi di atas. Dasar Ibu di papan, ada pertanyaan? Tidak. Udah paham semua? Oke. Jadi karena kita semua udah paham, Ibu mau kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 1, 2, 3 satu kelompok, 1, 2, 3 satu kelompok, 1, 2 satu kelompok. Tahu ini apa? Ya, ini adalah kartu. Di balik kartu ini ada soal-soal yang nantinya akan kalian jawab. Di sini ada 2 jenis soal. Yang pertama yaitu soal yang bersifat umum dari teks argumentasi. Bisa jadi ciri-ciri, pengertian, tujuan, ataupun struktur dari teks argumentasi. Yang satunya lagi berisi teks yang akan kalian tentukan. Ini termasuk struktur apa atau pertanyaan lainnya yang ada teksnya di sini. Jadi Ibu mau setiap kelompok mengambil 3 soal yang bersifat umum dan 1 bersifat teks. Jadi Ibu acak ya. Tiap perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Ambil satu-satu. Oke. Yang ini ambil masing-masing 3. Udah 3? Berapa lagi 2? Oke. Di sini juga ada kalian isi jawabannya di atas ini. Tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Oke. Jadi sistemnya siapa yang sudah menjawab duluan segera kumpul di depan. Karena itu akan menjadi poin tambahan untuk kelompoknya. Soalnya dijawab mulai dari sekarang. Perlu bantuan? Belum Ibu, belum. Ibu udah siap. Ada yang udah siap? Yang belum siap silakan kumpul. Baik, bagai nilai tambahan. Baik, hari. Oke. Siap ya. Baik.
jawabannya. Bacakan soal dan berikan jawabannya. Jadi pertanyaannya, mengapa teks argumentasi harus logis? Jawabannya karena ciri-cirinya sesuai fakta dan data. Terus yang kedua, agar didengar oleh orang lain dan dapat diterima. Misal satu, habis itu coba baca soal satu, habis itu dia yang pertama, sebutkan dua manfaat teks argumentasi. Jawabannya, Ririn bersekolah di SMP Negeri 5 Lukis Mamen. Kedua, bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Bisa? Bisa. Oke, itu kedua topik tadi bisa dijadikan teks Argumentasi. Oke, selanjutnya Ririn. Sebutkan dua contoh kalimat fakta. Nggak apa-apa. Nih, mengapa teks argumentasi harus logis? Jawabannya karena ciri-cirinya sesuai fakta dan data. Kedua, agar didengar oleh orang lain dan dapat diterima. Apakah benar jawabannya? Benar. Benar. Terima kasih, Bu. Tunggu. Najis. Adegannya. Oke, jawaban kelompok Ririn benar Semua. Selanjutnya yang kedua kumpul tadi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, untuk soal yang pertama, pada kutipan dengan demikian menjaga pola hidup sehat sangat penting bagi siswa agar dapat belajar dengan optimal. Pertanyaannya, kutipan tersebut termasuk bagian struktur apa dalam teks argumentasi? Jawab, kutipan tersebut termasuk dalam struktur penutup. Benar? Benar. Benar jawabannya? Benar. Nah, kenapa kutipan tadi bisa masuk ke penutup? Ada yang tahu? Karena tadi diawali oleh kata karena itu adalah bukti kalau ini adalah sudah masuk ke bagian penutup dari teks argumentasi. Oke, selanjutnya Apa yang dimaksud dengan data dalam teks argumentasi? ya jawabannya. Jawabannya adalah teks yang berisi pendapat, bukti, dan fakta. Data dalam teks argumentasi apa itu? Benar? Data dalam teks argumentasi adalah benar. Data dalam teks argumentasi itu adalah sesuatu yang membuktikan kalau itu adalah fakta dan benar adanya, itu mendukung adanya kebenaran dalam teks argumentasi. Oke, kelompok 3 benar semua. Tepuk tangan. Kelompok 2, silahkan maju kelompok 2. Soalnya, apa tujuan utama penulisan teks argumentasi? Nah, tujuannya untuk meyakinkan pembaca dan pendengar. Yang kedua, Yang kedua, apakah kalimatnya kurangnya waktu tidur dapat menyebabkan siswa sulit berkonsentrasi di kelas? Soalnya, apakah kalimat tersebut termasuk argumen atau bukan? Nah, jawabannya termasuk argumen karena berisi pendapat yang disertai dengan alasan yang logis. oke, jawabannya benar semua ya. Oke, jadi ini kelompok 1, 2, 3 jawabannya benar semua. Tepuk tangan dulu. Jadi ibu tambahkan poin untuk kelompok 1 yang duluan kumpul ya. Jadi kelompok 2 dan 3 kalian jangan putus asa karena jawaban kalian benar semua kok. Tapi kalian kurang
selalu berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan dengan cepat. Oke, di minggu depan kita akan belajar tentang texture pen. Ibu mau kalian di rumah baca-baca dulu tuh apa itu texture pen, pengertiannya. Jadi biar minggu depan kita bisa sama-sama memberikan pendapat tentang texture pen. Bisa? Bisa.